Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus yang sempat menghebohkan warga kota Manado. Bagaimana tidak, seorang kepala lingkungan di sebuah desa menyekap dan meruda paksa seorang anak berusia 13 tahun. Tak hanya diruda paksa, pelaku juga menghabisi nyawa korban, lalu memasukkan tubuh korban ke dalam sebuah karung. Marcela Suhu berusia 13 tahun, biasa dipanggil Sela, yang tinggal bersama ayah dan kakaknya di Desa Koha, Kecamatan Mandolang, itu dilaporkan menghilang. Ayah adik Sela, yakni Bapak Edi Sulu 51 tahun, yang sehari-harinya bekerja sebagai petani, mengatakan bahwa putrinya keluar dari rumah sejak hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021 sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kemudian kakak dari adik Sela yakni Arlando Sulu 17 tahun menemukan sang adik berada di jalan sedang bermain dengan teman-temannya. Arlando pun mengajak adiknya itu untuk pulang ke rumah. Namun adik Sela mengatakan sedikit lagi karena hari belum terlalu malam. Sang kakak pun pulang duluan ke rumah sementara adik Sela lanjut bermain bersama teman-temannya. Namun setelah ditunggu hingga larut malam, adik Sela tak kunjung pulang ke rumah sampai keesokan paginya di hari Rabu tanggal 19 Mei. Ayah dan kakak adik Sela yang panik kemudian mulai mencari adik Sela di sekitar rumah sampai ke rumah teman-temannya, namun adik Sela tidak ada. Pencarian terus dilakukan sampai hari Kamis tanggal 20 Mei yang dibantu oleh saudara-saudara mereka, namun adik Sela tak kunjung ditemukan. Warga desa Koha pun mulai ikut membantu mencari adik Sela di sekitar desa Koha sampai ke perkebunan. Sekitar pukul 11:30 malam waktu Indonesia Tengah pada hari Kamis itu, ada sekitar 9 orang yang berpencar masuk ke area perkebunan untuk mencari adik Sela. Kemudian setelah beberapa saat mencari di lokasi perkebunan, pada pukul 1 pagi waktu Indonesia Tengah, yang berarti sudah hari Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021, beberapa dari tim pencari itu melihat ada sebuah karung berwarna putih yang ditutupi karung tua, tepatnya di bawah pohon di Desa Koha Induk Jagat 1, Kecamatan Mandolang. Karena curiga, mereka pun mendekati karung tersebut dan berteriak memanggil teman-teman yang lain untuk membuka karung itu bersama. Dan ketika karung tersebut dibuka, pertama kali mereka melihat sepasang kaki manusia. Seketika mereka pun langsung berteriak dan warga desa yang lain serta hukum tua setempat langsung menuju ke lokasi penemuan. Setelah karung tersebut dibuka secara penuh, ternyata di dalamnya terdapat tubuh adik Marcela Suhu yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang cukup tragis. Penemuan jasad adik Sela pun dilaporkan ke pihak berwenang dan sekitar pukul 5 pagi, tim Dokpol Polda Sulut tiba di TKP. Jenazah adik Sela kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diotopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, polisi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada adik Sela serta siapa pelakunya. Dalam penyelidikan, polisi berhasil mengantongi identitas si pelaku setelah beberapa warga merasa curiga karena seorang mantan perangkat desa atau kepala lingkungan atau yang biasa disebut oleh orang Manado dengan sebutan pala, itu tiba-tiba menghilang bersamaan dengan hilangnya adik Sela. Mantan kepala lingkungan tersebut bernama Ferry Kalesaran 50 tahun yang juga merupakan warga desa Koha yang sehari-hari biasa dipanggil Pala Ferry. Berdasarkan informasi dari beberapa saksi bahwa saat adik Sela menghilang, Pala Ferry sempat kepergok membawa sebuah mobil bumdes dengan gaya yang mencurigakan. Katanya tangan satu memegang setir, sedangkan tangan lainnya seperti sedang menekan sesuatu. Saksi menduga yang ditekan itu adalah adik Sela yang disekap oleh Pala Ferry. Seorang saksi juga mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei itu, sebelum adik Sela menghilang, dia melihat Pala Ferry berpapasan dengan adik Sela yang sedang bermain bersama teman-temannya. Katanya Pala Ferry datang dari arah bawah, sedangkan adik Sela dari arah atas. Setelah berpapasan, dia melihat Pala Ferry berbalik arah dan nyamperin adik Sela. Tapi saksi ini mengaku saat itu dia tidak berpikiran macam-macam. Dia mikirnya Pala Ferry mungkin hanya sekedar menyapa adik Sela atau bertanya sesuatu.
Karena kan Palak Ferry juga warga desa sana dan pernah menjadi perangkat desa, bukannya orang asing yang tiba-tiba datang nyamperin adik Sheila gitu loh. Jadi memang saksi ini nggak curiga atau berpikiran aneh-aneh sehingga dia pun melanjutkan aktivitasnya dan dia nggak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya antara Palak Ferry dan adik Sheila. Berdasarkan keterangan dari warga dan beberapa saksi itu, polisi pun segera mencari Palak Ferry untuk dimintai keterangan terkait meninggalnya adik Sheila. Namun anehnya setelah dicari di rumahnya dan di sekitar desa, Palak Ferry tidak ditemukan alias telah melarikan diri. Polisi pun menetapkan Palak Ferry sebagai DPO. Warga desa juga mulai membantu pencarian terhadap Palak Ferry dengan memposting di media sosial, meminta siapa saja yang menemukan pria tersebut untuk segera melapor. Perbatasan kota juga dijaga ketat untuk menghindari pelaku melarikan diri ke Gorontalo hingga Sulawesi Tengah. Pencarian terhadap Palak Ferry berlangsung sekitar 1 minggu. Sampai pada hari Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021 atau 1 minggu setelah jasad adik Sheila ditemukan, pada pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Tengah, 4 orang warga dipimpin Kepala Jaga 4 Desa Koha Induk yakni Soni Rory melaksanakan pembersihan pipa saluran air di perkebunan warga karena adanya keluhan warga tentang air bersih yang tersumbat. Karena hal itu pun mereka menyusuri sepanjang pipa air di perkebunan untuk melihat akar permasalahan air yang tersumbat itu. Saat melaksanakan pembersihan tersebut, mereka mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Semakin mereka masuk ke dalam kebun, aroma busuk semakin tercium. Dan pertama kali mereka menemukan sebuah tas yang digantung di kayu. Mereka pun terus berjalan hingga 1 meter dan menemukan ada sebuah sendal. Dan tak jauh dari sendal tersebut mereka menemukan jasad orang dewasa yang telah membusuk dan menghitam dengan posisi duduk dan tergantung dengan seutas tali di pinggir sungai desa Koha. Ketika didekati, jasad tersebut tidak bisa dikenali karena wajahnya telah rusak dan terlihat tulang tengkorak. Namun tubuh dalam keadaan membengkak dan mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat. Segera mereka pun langsung melaporkan penemuan itu kepada pihak berwajib. Tim Resmo Polda Sulut langsung meluncur ke lokasi dan mengevakuasi jasad untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado guna dilakukan pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan medis mengungkap bahwa jasad tersebut adalah Palak Ferry, terduga pelaku pembunuhan adik Marcella Suhu yang telah menghilang selama 8 hari. Diduga Palak Ferry meninggal akibat bundir dengan tali yang ia ikat ke pohon dan lehernya. Sayangnya pihak berwenang tidak bisa mendalami apa motif dibalik pembunuhan adik Sheila karena terduga pelaku telah mengakhiri hidupnya sendiri. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan pada jasad adik Sheila, diduga kuat adik Sheila diruda paksa atau dilecehkan oleh pelaku sebelum dibunuh karena ditemukan tanda-tanda kekerasan pada alat vitalnya. Diduga setelah diruda paksa, adik Sheila mendapatkan kekerasan fisik, yaitu tubuh dan kepalanya dihantamkan ke sebatang pohon yang membuat lehernya patah. Kemudian setelah korban sudah tidak bernyawa, pelaku memasukkan tubuh korban ke sebuah karung yang telah ia siapkan. Besar dugaan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Diketahui bahwa selama hidupnya, adik Sheila dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh keluarganya. Meskipun sang ibu telah meninggal, namun adik Sheila yang tinggal bersama ayah dan kakaknya tumbuh menjadi anak yang rajin, mandiri, pekerja keras, dan pintar. Di sisi lain, teman Palak Ferry yang bernama Soni mengatakan bahwa Palak Ferry suka minum minuman keras hingga mabuk. Soni juga bilang bahwa saat kejadian bisa dipastikan Palak Ferry sedang dalam kondisi mabuk. Ferry memang kuat minum, kecuali jika dia sakit mungkin baru tidak minum minuman keras. Saat itu kami sebagai pengawas di proyek, Ferry di sebelah saya di sini. Sebelum kejadian, Ferry sempat minum di lokasi pekerjaan karena ada memotong pohon di lokasi pengerjaan proyek, ungkap Soni. Jasad Palak Ferry kemudian dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021. Jasadnya langsung dibawa ke lahan pekuburan untuk dikebumikan tanpa disemayamkan di rumah. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa jasad Palak Ferry tidak disemayamkan di rumah karena katanya istri dari Palak Ferry tidak mau menerima jasad suaminya itu. Bahkan warga yang geram dengan perbuatan Palak Ferry
sempat meneriaki jasadnya ketika hendak dikebumikan. "Bakar Jopa dia." Artinya, "Bakar aja dia," teriak warga. Diketahui bahwa Palak Ferry dan istrinya memiliki beberapa anak dan 3 orang cucu. Katanya hubungan suami istri itu tidak bermasalah, akur-akur aja, dan tidak ada pertengkaran antar keduanya saat kasus ini terjadi. Sehingga mungkin istri Palak Ferry sangat kecewa dengan perbuatan suaminya terhadap adik Sheila, sehingga ia tidak mau menerima jasad suaminya itu. Sementara itu, Edi Sulu, ayah dari adik Marcella Sulu, mengaku sudah memaafkan pembunuhan anaknya dan menyerahkan semua proses kasus ini kepada pihak berwajib. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa motif dari ruda paksa dan pembunuhan adik Sheila memang tidak jelas karena terduga pelaku sudah meninggal atau bundir. Sehingga beberapa orang berspekulasi atau berteori bahwa pelaku meruda paksa dan menghabisi nyawa korban karena hasrat seksual. Mungkin saat itu pas pelaku melihat korban, langsung timbul hasratnya untuk menikmati korban. Dan setelah ia melampiaskan nafsunya, ia pun menghabisi nyawa korban karena takut korban akan mengadukan hal itu kepada keluarganya. Di sisi lain ada juga desas-desus yang mengatakan bahwa motif pelaku adalah dendam kepada ayah korban karena sebelumnya mereka sempat ada masalah. Namun terkait motif ini tidak ada informasi lebih lanjut yang akurat sehingga bisa dibilang hanya sebuah teori yang beredar. Di sisi lain, putri dari Palak Ferry berinisial LK mencurahkan isi hatinya di media sosial tentang apa yang terjadi pada sang ayah. Dalam akunnya, LK menulis, "Biarpun ditemukan dengan keadaan seperti itu, aku tetap sayang papa. Selamat jalan papa, aku tidak akan melihat kurangnya papa, tetapi aku selalu ingat kebaikan dan kasih sayang papa buat anak-anak dan cucu-cucunya papa. We love you, father." Oke guys, itu dia kasus Palak Ferry Kalesaran di Manado. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Silakan tulis apapun pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar di bawah ya guys. Oh ya, dan jika kalian ingin merequest kasus, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Dan sekian dulu ceritanya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.